Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya ya. Ya, Manchester United ini sedang kesulitan untuk posisi back kiri. Nah, yang menarik adalah saat ini Manchester United atau dibahas dari ketika mulai di musim panas kemarin ya, tidak mendatangkan back kiri dengan harapan ya Luke Shaw maupun juga Tyrell Malacia ini bisa kembali dalam jangka waktu yang tidak begitu panjang sehingga uh, posisi back kiri ini bisa kembali ditempati oleh memang pemain yang naturalnya berada di posisi back kiri tersebut. Tapi saat ini paling tidak sampai dengan beberapa pekan ke depan ada krisis menurut gua. Kenapa? Noussair Mazraoui ya yang absen karena operasi jantung minor yang dilakukan. Ini akan membuat Diogo Dalot menurut gua akan kembali diplot di sisi kanan, sementara di kiri mungkin akan ada pemain lain yang memang bukan posisi aslinya berada di situ. Jadi Manchester United ini kalau dilihat dari musim lalu ini bukan hal yang bagus ya. Sisi kiri musim lalu nyaris tanpa bek kiri murni dan ini menjadi sisi yang sangat mudah diincar oleh tim lawan. Nah, musim ini di awal-awal ya, ini sudah hampir kejadian lagi atau bahkan sebenarnya sudah terjadi dari awal. Artinya Diogo Dalot yang memang sebenarnya tampil tidak buruk di posisi bek kiri ya. Tapi ya dia tidak bisa tampil maksimal, dia tidak bisa tampil dengan kapasitas tertinggi karena ya ini bukan posisi terbaik dari seorang Diogo Dalot. Nah, terkait dengan situasi bek kiri tersebut ya, Alvaro Fernandes Carreras atau yang sering kadang disebutkan juga Alvaro Fernandes ya. Pemain muda bek kiri dari Manchester United yang baru beberapa waktu yang lalu ini dijual ke Benfica, ini kembali dikaitkan dengan Manchester United karena ada klausul 16,7 juta pounds buyback ya untuk Manchester United, sementara untuk klub lain ini akan lebih tinggi senilai 50 juta euro. Nah, Manchester United dianggap memiliki keuntungan ya jika ingin melakukan buyback dari Alvaro Fernandes yang ketika partai terakhir, by the way dia ini dijual ke Benfica dengan angka yang cukup murah ya, hanya 6 juta euro saja oleh Manchester United. Dan ya di Liga Portugal beberapa kali ya sering kali dia ini sekarang menjadi pilihan utama untuk posisi bek kiri. Salah satu penampilan terakhirnya bahkan ini sangat fenomenal ya ketika Benfica ini menghancurkan Atletico Madrid dengan skor 4-0, di mana di pertandingan tersebut dia tampil bagus ya, pemain muda ini bahkan menjadi player of the match di pertandingan tersebut. Alvaro Fernandes yang di pertandingan itu dia membukukan ya menit penuh ya 90 menit, ground duelnya 100%, key passesnya 1, long ballnya dari 4 percobaan 3 berhasil, dribblingnya 4-4-nya berhasil. Nah, akankah pemain muda ini didatangkan kembali di Old Trafford? Menurut gua kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi tentu saja tidak akan di saat-saat ini ya. Harus menunggu bursa transfer musim dingin ini dibuka. Menurut gua seperti itu. Walaupun demikian, gue tidak melihat misalnya ini akan menjadi sesuatu yang besar banget kemungkinannya. Ini juga akan melihat bagaimana keadaan dari back kiri Manchester United. Artinya ketika Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia ini mengalami kemunduran dalam proses rehabilitasinya ataupun permainannya tidak bisa mencapai tingkat yang diinginkan dalam waktu yang juga diharapkan, ya Manchester United mau tidak mau menurut gua harus mencari posisi back kiri baru, dan Alvaro Fernandes menurut gua ini bisa dijadikan pertimbangan. Walaupun di sisi lain ya menurut gua ada baiknya Manchester United mencari opsi lain, misalnya peminjaman sih. Menurut gua seperti itu ya, karena Alvaro Fernandes walaupun dia ini bagus, tapi menurut gua sebagai pemain muda dia harus ditempa lagi. Dengan dia di saat ini berada di Benfica dan menjadi pilihan utama, menit bermain itu lebih tinggi. Dan dengan menit bermain yang tinggi, maka perkembangan yang bagus itu bisa diharapkan dibanding misalnya dia datang ke Manchester United ya. Karena ketika dia datang ke Manchester United dan Luke Shaw maupun Tyrell Malacia ini bisa sembuh lagi, maka Manchester United akan memiliki 3 opsi di back kiri, dan ini akan membuat
kemungkinan bagi Alvaro Fernandes ini untuk bermain tidak begitu besar ya. Kita lihat misalnya ada pemain muda lain, Harry Amas juga yang diproyeksikan untuk posisi bek kiri, sehingga menit bermainnya mungkin tidak akan banyak karena sebanyak-banyaknya kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, posisi bek kiri ini juga diharapkan menjadi sesuatu yang lebih rutin untuk diisi oleh seorang pemain ya. Sehingga gue menilai ya walaupun kemungkinan itu ada, tapi gue berharap jangan dulu sih Alvaro Fernandes ini, paling tidak supaya dia bisa menyelesaikan dulu musimnya di Benfica sambil diamati. Dan Manchester United sudah memasukkan klausul buyback, menurut gue ini bagus dan tidak perlu secara terburu-buru untuk diaktifkan. Itu menurut gue ya, secara ringan amatiran ala gue. Dan disebutkan Manchester United ini juga memiliki waktu yang masih cukup panjang sampai dengan musim panas 2026 untuk mengaktifkan buyback clause-nya atau klausul beli kembali. Sehingga ya belum harus terburu-buru sih menurut gue, walaupun saat ini memang Manchester United per hari ini ya tidak memiliki bek kiri murni, tapi harapannya ya Tyrell Malacia ataupun Luke Shaw ini bisa lebih cepat lagi untuk bisa kembali sehingga Manchester United bisa ada posisi bek kirinya. Di sisi lain ini akan menjadi tantangan bagi tim kepelatihan Manchester United untuk bisa mencari solusi terutama terkait dengan situasi di bek kiri itu tadi ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih, Alvaro Fernandes yang dikaitkan dengan Manchester United lagi, haruskah Manchester United langsung mengambilnya di musim dingin nanti atau ditunggu dulu dengan mencari solusi lainnya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.